Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan bagian ketiga dari ahkamul kalimah atau hukum-hukum seputar kata, yaitu pembahasan tentang al-mu'rabu wal mabni atau kata-kata yang mu'rab dan kata-kata yang mabni. Ikhwan dan akhwat sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Al-kalimah atau kata yang terdiri dari isim, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr dan harf, jika dilihat dari keadaan huruf terakhirnya, maka kalimah atau kata ini terbagi menjadi dua, yaitu al-mu'rabu wal mabni. Kata-kata yang mu'rab dan kata-kata yang mabni. Kata-kata yang mu'rab adalah kata yang keadaan atau harokat huruf terakhirnya dapat berubah. Seperti misalnya kata Muhammadun bisa menjadi Muhammadan atau menjadi Muhammadin. Harokat terakhirnya berubah. Atau saya mengatakan muslimuna menjadi muslimina. Kadang muslimun, kadang muslimin. Nah, dan perubahan itu disebabkan karena perubahan posisi atau jabatan dalam struktur kalimat. Nah, perubahan posisi dari kata tersebut atau perubahan jabatan dari kata tersebut dalam struktur kalimat. Misalnya sebelumnya dia adalah subjek lalu menjadi objek. Nah, atau bisa juga karena adanya awamil atau penyebab lain. Adanya awamil seperti misalnya huruf jar. Contoh, ketika saya mengatakan Muhammadun talibun. Muhammadun talibun. Muhammad adalah seorang siswa. Nah, maka dalam kalimat ini kata Muhammad mendapatkan harokat dhammah. Nah, begitu juga dengan kata talibun. Kata talibun mendapatkan harokat dhammah. Nah, kenapa? Karena Muhammadun adalah subjek. Jabatannya dalam kalimat ini adalah subjek. Adapun talibun, dia mendapatkan harokat dhammah karena dia adalah predikat. Dan predikat pasti mendapatkan harokat dhammah. Apakah harus selalu harokat dhammah? Jawabannya tidak. Karena sebenarnya, yang menyebabkan dia mendapatkan harokat dhammah adalah hukum rafa'. Hukum rafa'. Jadi subjek dan predikat selalu mendapatkan hukum rafa'. Sebagaimana nanti objek selalu mendapatkan hukum nasab. Nah, dan sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa hukum i'rab itu ada 4. Nah, hukum i'rab ada 4. Ada rafa', nasab, jar, dan jazm. Rafa' memiliki tanda utama dhammah atau alamat utama dhammah. Nasab memiliki alamat utama fathah, jar memiliki alamat utama kasrah, kemudian jazm memiliki sukun sebagai alamat utamanya atau tanda utamanya. Nah, di sini kata Muhammadun talibun mendapatkan hukum rafa' karena Muhammadun adalah subjek dan talibun adalah predikat. Lalu alamat atau tanda dari hukum rafa' ini adalah dhammah. Lalu ketika saya mengatakan ra'aitu Muhammadan, maka kata Muhammad atau nama Muhammad yang sebelumnya dhammah berubah menjadi fathah. Kata Muhammad yang sebelumnya berharokat dhammah menjadi fathah. Kenapa? Karena perubahan hukum i'rab. Di sini Muhammad mendapatkan hukum nasab. Kenapa dia mendapatkan hukum nasab? Karena dia adalah objek.
atau maf'ulun bihi. Nah, tadi yang sebelumnya Muhammadun talibun, Dan jika subjek kita dan katakan predikat atau mubtada khabar. Nah, di sini ra'aitu Muhammadan dalam struktur kalimat mendapatkan jabatan objek atau maf'ulun bihi. Dan objek selalu akan mendapatkan hukum nasab. Objek pasti mendapatkan hukum nasab. Dan di antara tanda nasab adalah fathah. Maka di sini Muhammad berharokat fathah. Nah, ra'aitu Muhammadan. Ra'aitu Muhammadan ma'a talibin. Kita tambah ma'a lalu talibin. Nah, tadi di sini talibun, dia mendapatkan hukum rofa dan harokat dhamma karena dia adalah predikat. Di sini berubah menjadi talibin. Kenapa? Karena dalam struktur kalimat dia bukan lagi predikat, namun mudhafun ilai atau kata yang disandari. Mudhafun ilaihi, kata yang disandari. Dalam bahasa Arab, kata yang disandari pasti mendapatkan hukum jar. Hukum jar. Dan diantara tanda hukum jar adalah kasroh. Maka di sini yang tadinya talibun berubah menjadi talibin. Disebabkan karena apa? Karena perubahan posisi dalam struktur kalimat. Atau perubahan harokatnya disebabkan karena adanya awamil. Misalnya ada huruf jar. Min Muhammadin. Dari Muhammad. Nah, kata Muhammad berubah menjadi Muhammadin, yang tadinya sebelumnya Muhammadun ketika menjadi subjek, ketika mendapatkan hukum rafa, lalu Muhammadan ketika menjadi objek atau mendapatkan hukum nasab. Di sini dia menjadi Muhammadin disebabkan adanya huruf jar, adanya awamil. Nah, ini kata-kata yang mu'rab, dia akan berubah harokatnya jika hukum i'rabnya berubah. Dan hukum i'rab itu berubah disebabkan karena adanya perubahan posisi dalam struktur kalimat atau karena adanya awamil, penyebab-penyebab lain. Yang kedua, kata-kata yang mabni. Kata-kata yang mabni, yaitu kata yang keadaan huruf terakhirnya selalu tetap atau selalu sama pada satu keadaan. Baik nanti dalam struktur kalimat dia berubah, pindah posisi, atau ada awamil di situ. Misalnya ada huruf jar di situ. Dia tetap tidak berubah, tetap pada keadaan awalnya atau huruf terakhirnya tetap sama sebagaimana keadaan awalnya. Contoh, misalnya saya mengatakan hadza qalamun. Ini adalah sebuah pena. Kata hadza, dalam kalimat ini berposisi sebagai subjek atau mendapatkan kedudukan sebagai subjek. Karena subjek, maka dia berada pada posisi rofa. Namun kata hadza tidak berubah sama sekali. Dia tetap sebagaimana asalnya, hadza, tidak ada harokat dhammah di situ. Bahkan ketika dia menjadi objek, saya katakan ra'aitu, saya melihat. Hadza, saya melihat ini. Saya melihat ini. Di sini dia sebagai objek atau maf'ulun bihi. Yang hukum i'rabnya adalah nasab. Tapi tidak berubah, tidak ada fathah di sini. Bahkan masih persis dengan yang sebelumnya, hadza. Atau saya katakan min hadza, dari ini. Ada huruf jar, tapi hadza tetap sama saja. Padahal di sini harusnya dia mendapatkan hukum jar. Yang seandainya jika hadza ini diganti dengan isim yang mu'rab pada contoh pertama, pasti dia akan berharokat dhammah atau harokat rofa lainnya. Di contoh kedua, dia akan berharokat fathah atau harokat nasab lainnya. Begitu juga di contoh ketiga, dia akan berharokat jar. Misalnya min Muhammadin. Atau ra'aitu Muhammadan. Atau Muhammadun talibun, Muhammadun ustadzun, dan seterusnya. Jadi, kata yang mabni adalah kata yang keadaan huruf terakhirnya selalu tetap pada satu keadaan dan tidak berubah walaupun hukum i'rabnya berubah. Dan tadi kita sudah sebutkan bahwasanya hukum i'rab ada 4
yaitu rafa, nasab, jar dan jazm. Yang mana yang mendapatkan hukum i'rab ini hanya isim dan fi'il mudhari. Hanya isim dan fi'il mudhari yang mendapatkan hukum i'rab. Dan isim ada banyak, termasuk dhamir itu isim. Isim isyarah itu isim. Yang mendapatkan hukum i'rab yang 4 ini hanya isim dan fi'il mudhari. Adapun harf, fi'il madhi dan fi'il amr, maka dia tidak mendapatkan hukum i'rab, sehingga nanti dia tidak dikatakan rafa atau marfu, nasab atau mansub, jar atau majzum, tapi untuk harf, fi'il madhi dan fi'il amr akan dikatakan la mahalla lahu minal i'rab. La mahalla lahu minal i'rab, dan itu nanti akan dijelaskan setelah bab ini. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.